Hasil race MotoGP Jerman 2025, Marquez cetak quadrik, kembali Rajai Sachsenring dengan gaya pemandu perahu balap, Alex Marquez kedua, Bagnaia melesat lengkapi podium ketiga setelah terjatuhnya Bezzecchi dan Di Gia. Yuk, simak berita selengkapnya. Marc Marquez memulai balapan dengan sempurna. Pembalap Ducati itu sukses unggul atas Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio di awal balapan. Usai lap pertama, Di Giannantonio berhasil naik 4 posisi ke peringkat 2 sementara Francesco Bagnaia sukses naik 3 posisi, dari peringkat 10 ke peringkat 7. Marquez tidak terbendung sepanjang balapan. Bahkan memasuki lap 15 dari total 30 lap, pembalap asal Spanyol itu sudah unggul lebih dari 3 detik atas Di Gia. Setelah itu para rival Marquez mulai berjatuhan. Di Gia yang berada di belakang Marquez jatuh di tikungan pertama pada lap 18. Kecelakaan yang dialami Di Gia membuat Bezzecchi naik ke posisi 2, namun 3 lap kemudian Bezzecchi juga jatuh di tikungan pertama. Insiden yang dialami Di Gia dan Bezzecchi menguntungkan Alex yang berhasil naik ke posisi kedua, sedangkan Bagnaia melengkapi di posisi ketiga. Marc Marquez akhirnya menang MotoGP Jerman 2025 dengan keunggulan 6,3 detik atas Alex Marquez. Francesco Bagnaia finish di posisi ketiga. Mentalitas luar biasa yang ditunjukkan Marquez membuat Dani Pedrosa sangat takjub dan di luar prediksinya. Melaju di atas lintasan sepanjang 3,67 km di Sachsenring dalam kondisi basah karena hujan, Marquez mampu menembus situasi sulit lantaran dia sempat melebar karena lintasan basah yang juga dirasakan oleh para rival-rivalnya. Dengan bakat yang didukung dengan rasa tenang karena pengalaman segudang, peraih 8 gelar juara dunia tersebut perlahan bangkit. Puncaknya terjadi pada 1 lap sebelum bendera finish dikibarkan, Marquez kesetanan mengejar Bezzecchi yang solid dengan Aprilia RSGP. Tak ayal, sepak terjang rider berusia 32 tahun itu turut mengundang perhatian dari Dani Pedrosa. Menurut Pedrosa, kemampuan Marquez dalam bertahan dari kondisi kurang ideal sejak lap pertama hingga menikung Bezzecchi di lap akhir, itu telah menunjukkan mentalitas luar biasa yang dimilikinya. Lebih lanjut, Pedrosa menilai gerak Marquez tidak terdeteksi oleh Bezzecchi yang nyaris sepanjang lomba memimpin di barisan depan. Jelas, Bezzecchi tidak tahu di mana Marquez bisa menyusulnya. Namun Marquez memiliki banyak referensi dari lap-lap sebelumnya, ucap Pedrosa dilansir dari Motosan. Mencoba sekuat tenaga, bahkan ketika kondisinya tidak mendukung, karena kami melihat awal balapan di mana ban tidak bekerja dengan cukup baik, tetapi Marc bisa melewatinya, itu luar biasa, fantastis, kata Pedrosa. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengakui tak mudah memenangkan sprint race MotoGP Jerman 2025 pada Sabtu 12 Juli 2025 kemarin. Pasalnya Marquez mengaku sempat berhati-hati karena kesulitan di awal balapan. Start terdepan di tengah-tengah trek yang masih basah, Marquez harus berjuang keras dari posisi kelima setelah melebar pada awal balapan. Mencoba melaju lebih tenang, Marquez mampu membuktikan kualitasnya sehingga bisa menjadi pemenang. Marquez mengakui memulai balapan tidak dengan performa yang baik, tetapi perlahan Marquez mulai memacu kuda besinya untuk menembus posisi terdepan. Marquez mengatakan suhu ban yang kurang ideal di awal balapan membuatnya sempat berpikir untuk finish di podium. Tetapi ia berhasil meraih hasil lebih baik setelah beberapa putaran. Saya jauh lebih menderita di 2 putaran pertama dengan kecepatan rendah, tetapi di 1 putaran saya tidak bisa mengendalikan ban, saya kesulitan dengan suhu ban dan itu juga yang menyebabkan kesalahan di tikungan pertama. Saya selalu berkata saya tidak bisa jatuh di sini, kata Marquez dilansir dari laman MotoGP.com. 2 putaran pertama saya berpikir, oke hari ini saatnya finish di posisi keempat atau kelima tetapi kemudian di 1 titik, suhu ban sudah tepat dan saya mulai merasakan motornya. Disitulah insting saya mengatakan cobalah untuk menang, lanjut Marquez. Pria asal Spanyol itu mengatakan secara perlahan berusaha menikmati balapan dan membuatnya terus melaju di barisan terdepan. Hal itu memang membutuhkan kesabaran dan perhitungan yang matang. Ada momen penting kedua bagi Marquez saat sprint race setelah menyalip Fabio Quartararo untuk merebut posisi kedua di lap ke-9. Saat melewati tikungan 2, Marquez hampir kehilangan kendali ban belakang dan mengakui saat itu ia berpikir sudah waktunya untuk melesat. Berkat kemenangan di sprint race MotoGP Jerman 2025, Marquez kini semakin nyaman di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 319 poin unggul 78 angka dari Alex Marquez. Meskipun dalam kondisi tidak ideal, podium sprint Fabio Quartararo merupakan kejutan yang luar biasa. Yamaha kembali bisa sedikit tersenyum setelah mampu bertarung di barisan terdepan sprint MotoGP di Sachsenring. El Diablo secara mengejutkan finish ketiga di tengah kondisi hujan.
Fabio Quartararo yang terlihat biasa di trek basah memberi pabrikan Jepang itu podium pertamanya musim ini di sprint race. Menutupi kekurangan motor M1 hingga finish ketiga, Quartararo harus melakukan aksi comeback yang luar biasa dari posisi ke-7 di grid start. Mengambil resiko yang cukup besar di awal balapan, ia sempat berada di posisi kedua hampir sepanjang balapan. Namun Quartararo harus rela kehilangan posisi keduanya setelah mendapat tekanan yang diberikan Marquez dengan Desmo IP25-nya. Tak hanya sampai di situ saja, Quartararo kembali mendapat tekanan dari rider Ducati lainnya Fabio Di Gia, tetapi ia sukses mempertahankan posisinya dengan kokoh hingga akhir balapan. Usai balapan, Quartararo membeberkan hasil dari aksi ciamiknya pada saat sprint. Kami tahu start ini krusial bagi kami dan saya merasa nyaman. Meskipun saya semakin kesulitan di setiap lap, saya masih punya celah untuk mempertahankan posisi ketiga. Kuncinya adalah pengereman, saya bisa mengerem dengan sangat keras, kata Quartararo. Dalam hal pengereman, saya pikir kami sedikit lebih baik daripada Ducati. Tetapi dibandingkan dengan kami, motor mereka punya akselerasi kuat di roda belakang, jadi lebih cepat ngebut setelah belok. Yang merupakan faktor krusial di lintasan basah karena ban cenderung lebih mudah hilang cengkeraman. Lanjut Quartararo. Meskipun gembira dengan podium sprint, Quartararo terus menyoroti masalah-masalah yang biasa terjadi pada M1. Yamaha merasakan perubahan cengkeraman di trek lebih parah dari tim lain. Bukan hanya soal mesin tetapi pada saat keluar dari tikungan dinilai lebih lambat daripada biasanya. Berbeda dengan Quartararo, Bagnaia mengakui kesulitan yang dihadapi dengan motornya pada saat sprint race kemarin, terutama kurangnya cengkeraman yang menghalangi untuk memaksimalkan potensinya dan membuatnya berisiko mengalami kecelakaan. Setelah balapan yang tak terlupakan di tengah hujan, Bagnaia tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Hari yang sangat sulit, saya tidak ingat pernah selambat ini pada balapan MotoGP saat basah. Semuanya menjadi rumit sejak pagi ini, kami mencoba membuat beberapa perubahan penting untuk balapan. Tetapi perubahan itu justru membawa kami ke arah yang salah, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Pembalap 28 tahun itu dengan jujur menganalisis masalah yang dihadapinya di trek. Dia mengaku bagian belakang motornya selalu goyah saat mencoba memacu motornya lebih keras. Bagnaia juga merenungkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah pada motor. Pebalap Italia itu menanggapi pengujian kedua sasis dan perbedaan sensasi antara kondisi kering dan basah. Kalau besok lintasan kering, saya rasa rencana kerja kami hari ini bisa membantu dan mulai dari posisi ke-10, kami masih bisa bersaing untuk finish di posisi 5 besar. Saat basah, kami butuh perubahan radikal, karena kami tidak akan berakhir 40 atau 50 detik di belakang pemimpin tanpa melakukan apapun, jadi penting untuk memahami apa yang terjadi hari ini, tegas Bagnaia. Di satu sisi, Fabio Quartararo menilai performa motornya masih jauh dari kata memuaskan pada hari pertama MotoGP Jerman 2025. Kondisi yang jauh dari kata ideal harus dirasakan oleh Quartararo ketika menjalani rangkaian sesi hari pertama MotoGP Jerman 2025, Jumat kemarin. Mengaspal di lintasan Sachsenring yang memiliki 10 tikungan ke kiri dari total 13 tikungan yang ada, El Diablo tak bisa mengerahkan potensi EZR M1. Kendati bisa meningkatkan catatan waktunya, juara dunia MotoGP musim 2021 itu tidak menunjukkan gelagat senang usai mengakhiri hari pertama. Walau bisa melejit, Quartararo merasa motornya tidak memiliki ritme yang bagus di mana hal ini menjadi sorotannya pada sesi kualifikasi. Untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, Quartararo menilai motornya membutuhkan lebih banyak grip di lintasan agar bisa melaju dengan stabil. Rekan setim Alex Rins itu juga menyebut Yamaha memiliki problem dalam menjaga ketahanan ban yang mudah overheat di lintasan sepanjang 3,67 km ini. Lebih lanjut, Quartararo juga merasa YZR M1 tidak memiliki keseimbangan yang bagus lantaran masih seringnya menunjukkan gejala wheelie atau roda belakang terangkat. Keseimbangan kami secara umum tidak bagus, kami membutuhkan pengembangan di area ini, ucap Quartararo. Kami tak bisa menurunkan kecepatan motor dengan baik karena roda belakang kehilangan kontak dengan aspal yang signifikan. Kami mengerem secara eksklusif dengan roda depan, perasaan di bagian depan sangat bagus, tapi performa secara langsungnya tidak bagus, imbuhnya. Front end alias bagian depan motornya juga tak bisa menunjang Quartararo dengan cukup mumpuni di mana mayoritas crash yang dialami berasal dari sana.